Okay, now let's continue. Okay, now we are going to analyze task 6. Okay, open your module task 6. It is in page 10.15. Okay, task 6, page 10.15. Okay, I want all of you try to analyze. This is quite short. Ini agak pendek ya. Okay, I think 1 minute is enough. Okay, you can start to analyze now. 1, 2, 3, go. Task 6, latihan 6, halaman 10.15. Okay, page 10.15, 10.15. Lanjutan tadi kan 10.14, sekarang 10.15. Okay, we can start now. Who wants to try? Did you find uh, something wrong, or do you have something to analyze there? Okay. Okay, now you can see the first sentence. Coba diperhatikan kalimat pertamanya. Let's read together. Advertiser try to appeal to what consumers need and want. Biro periklanan berusaha untuk tertarik pada apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Okay. Okay. From that sentence, dari kalimat itu, uh, did you find something, or do you need to analyze the sentence? Okay, Mas Roni, coba diperhatikan dulu. Coba kalimat pertama tadi, coba perhatikan. Let's see short language-nya, bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya. Ada perubahan nggak di situ? Yang critical. Okay, do you want to try, Mas Roni? Okay, now first you need to see uh, the form of the sentence. Okay, coba perhatikan bentuk. Oh iya. Kenapa dengan itu? Oke, bertukar ke tempatnya ya. Terus selain bertukar tempatnya, another reason, what do you want to analyze? Apa yang ingin kamu analisis dari situ? Coba diperhatikan, kalau di paragraf 6 itu di short language-nya, di bahasa Inggrisnya, itu bentuk kalimatnya bentuk kalimat aktif atau pasif? Aktif. Terus kalau di dalam target language, dia kalimatnya jadi berubah menjadi
pasif, dibutuhkan. Padahal di sini what consumer need and want. Need and want itu adalah bentuk kalimat, bentuk kata kerja aktif. Oke, kata kerja. But in target language it change becomes passive form, right? Berubah menjadi bentuk bentuk pasif. Oke. But the purpose of the changing, tujuan dari perubahan itu adalah to deliver the meaning well, to convey the meaning well, untuk menyampaikan makna dengan baik. So in translation process, jadi dalam proses penerjemahan, you don't need to be worried about the grammar, you don't need to be worried about the structure. The most important is that you can deliver or you can convey the meaning well. That's the most important. Okay. Jadi tidak selamanya, misalnya kalau misalnya short language-nya in active form or active sentence, you don't need to translate in active also. Sometimes for the purpose to find the meaning, you can change the form from active to passive, something like that. Okay, seperti yang ini. Okay. And then another sentence you find dari kalimat pertama ini, ada yang ditanyakan? Do you have any question? Okay. Dan yang ini juga ada, perhatikan, advertiser try to appeal. To appeal itu adalah kata kerja to infinitive. To infinitive adalah bentuk aktif sentence. But in target language it become passive. Tertarik adalah one of the characteristics of passive voice. Awalan di adalah ciri-ciri kalimat pasif. Okay, so here we can see many changes, yaitu the changes of a verb from active verb become passive verb. Okay, you have to concern about this. Okay. Kalian sudah mengerti kan bentuk pasif itu sama aktif itu? Kenapa Mas Roni? Masih bingung? Okay. So I have to, jadi kalau seperti ini tetapi bentuk pasif tahu kan? Familiar nggak dengan bentuk pasif? Polanya tahu ya? Loh, kok bingung Mas? Bingungnya di mana? Makanya tadi kan, itu yang mau kita tekankan dalam proses penerjemahan ini, we have to convey meaning well. Kita harus menyampaikan. Jadi kalau misalnya Mas mau mencoba menerjemahkannya dalam bentuk aktif di target language, coba kalau kita terjemahkan dia ke dalam bentuk kalimat aktif. Oke, Mas Roni coba terjemahkan. Kalimat pertamanya itu advertiser try to appeal to what consumer need and want. Oke, coba Mas Ron terjemahkan. Oke, dalam bentuk kalimat aktif. Ini kan bentuk kalimatnya kan bentuk kalimat aktif ya kan Mas kan? Oke. Nah, sekarang coba terjemahkan dia ke dalam bahasa Indonesia yang bentuknya bentuk kalimat aktif. Jangan gunakan yang ini, jangan gunakan yang ada. Oke, coba.
Oke, good, very good, bagus. Biro periklanan mencoba untuk menarik apa yang konsumen butuhkan dan inginkan. Oke, itu adalah kira-kira terjemahannya kalau dalam bentuk aktif. Tetapi kalimat itu pasti janggal kita dengar. Oke, sebenarnya jadi maknanya sebenarnya bukan seperti itu. Coba ditulis dulu. Coba kita bandingkan dulu. Misalnya dia hasil biro periklanan berusaha untuk menarik. Kalau kita terjemahkan ya, untuk menarik apa yang konsumen butuhkan dan inginkan. Oke, perhatikan. Jadi inilah kira-kira terjemahannya. Biro periklanan berusaha untuk menarik apa yang konsumen butuhkan dan inginkan. Coba perhatikan, ini dia kalau dalam bentuk aktif. Coba perhatikan buku kita. Biro periklanan berusaha untuk tertarik. Oke, tertarik. Jadi di sini kalau ini yang kita gunakan maknanya sudah berbeda. Jadi makna yang ada, the meaning in source language will be different. In target language akan berbeda di bahasa sasaran kalau kita menggunakannya seperti ini. Kita menggunakan yang ini. Oke, Mas Roni bisa nggak membedakan yang ini dengan yang ada di buku kita, target language-nya? Apa perbedaannya? Atau siapa yang bisa? Mbak Titin bisa, Mbak Setiana bisa, Mbak Mary bisa. Coba dibandingkan dulu. Kita belajar menganalisis dulu. Oke, Mas Roni? Iya, dia yang melakukan. Jadi maknanya udah berbeda ya kan, Mas kan? Jadi padahal makna yang sebenarnya biro periklanan itu tertarik pada apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh para konsumen, seperti itu. Jadi itu sebenarnya maknanya. Makanya dalam proses penerjemahan itu kita tidak harus terlalu memperdulikan, atau bukan memperdulikan namanya, don't be worried about grammar. Jangan terlalu khawatir tentang bentuk grammarnya. Yang penting maknanya bisa tersampaikan dengan baik. Oke. Jadi kalau kita menggunakan ini, maknanya akan berbeda, tidak sesuai lagi makna yang ada pada short language. The meaning in short language it's not appropriate. Oke, tidak akan sesuai lagi when we translate into target language, ketika kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan kalimat yang ini. Oke. Jadi ini fatal sekali. Yang, oke, to what consumer, dari untuk menarik apa yang. Jadi di sini what di sini itu ada namanya addition. Kenapa saya gunakan yang ini? Jadi ini adalah clause. Ini adalah kalimat pertama, ini bentuk clause, oke? Ini namanya noun clause. Jadi noun clause, what consumer need and want itu adalah noun clause.
Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita menggunakannya yang. Jadi seperti close, keterangan. Misalnya contohnya yang seperti ini. I know the girl who is sitting next to you. Oke. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya tahu gadis yang sedang duduk di sampingmu. Jadi ini who ini adalah who, what di dalam buku kita adalah relate pronoun. Jadi penghubung antara ini namanya anak kalimat dengan induk kalimat, independent or main clause dengan dependent atau subordinate clause. Jadi ini kalimat bisa berdiri sendiri, ini anak kalimat. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi dia berubah menjadi yang itu. Oke. Ini bisa, kalau ini sudah dipelajari kan, ini namanya clause. Kenapa mas? Semester pertama harus ingat itu di structure ini. Oke. Jadi kalau buat kalimat yang bagus seperti ini, jangan simple sentence saja. Kalimat yang bagus kayak gini gitu. Oke. Ini jadi semester kemarin belajarnya. Jadi dibahas-bahas ini. Ini penting. Ini namanya jenis-jenis kalimat. Type of sentence, okay? Dependent clause, main clause. Itu. Okay? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang tanyakan Mas Roni? Ada yang tanyakan Mbak Silviana? Do you have any question? No? Pass? Okay. Okay, now let's see task 10. Task 10, page 10, 17. Halaman 10, 17. Okay. Okay, now you start to analyze. Okay, who wants to try? Mbak Sitiana ngantuk ya? Wow, bentar lagi Mbak, bentar lagi. Oke, bentar lagi. Oke, siapa yang mau mencoba? Who wants to try? Mbak Mary mau mencoba? Mbak Mary, do you want to try Mbak? Or Mas Roni? Mas Roni, ada yang mau, Mas mau mencoba? I
I ask you, Mas Roni, why you said Mbak Mary? Okay, now let's discuss together. Mari kita bahas bersama-sama. Okay, now let's see line 1, 2, 3, 4. Line 4, baris keempat. Oke, atau saya baca dari awal ya. To understand the complexity of the advertising situation in Hong Kong, one should begin with understanding. Coba with understanding. Oke. Coba diperhatikan with understanding itu. Coba dilihat target language-nya. Please see the target language. One should begin with understanding. Orang harus mulai memahami peran. Here, with understanding is a noun phrase, okay? With understanding ini di sini adalah prepositional phrase ya. With preposisi ditambah dengan noun menjadi diikuti oleh noun menjadi prepositional phrase. But in target language it becomes verb menjadi kata kerja memahami, okay? One, orang, should, harus, begin, mulai, memahami, with understanding. Here, with understanding is a prepositional phrase. In target language, it becomes memahami, so it becomes verb. Okay? Can you see that one, Mas Roni, Mbak Sitiana, Mbak Titin, Mbak Mary? Okay. Jadi kalau ada kata depan, prepositional phrase baru diikuti oleh noun, itu disebut dengan prepositional phrase. Preposition plus noun, it becomes prepositional phrase. Okay. Article plus noun or adjective plus noun becomes noun phrase. Okay. Okay. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang mau ditanyakan ya Mbak ya. Jadi kita sudahi dulu pertemuan kita sekarang ya, malam ini ya. I think we are going. Atau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup, before we close our meeting? Do you have any questions? No? Okay, thank you. I think that's all for tonight.